Aku tidak tahu kalau dia akan pergi ke Moskow. Mungkin dia akan pergi. Kamu akan ke Moskow? Itu sulit. Ada banyak drone Ukraina di sana. Itu berbahaya. Itu tempat yang berbahaya. Dia tak ingin jadi milik siapapun. Kamu tahu, beberapa tahun lalu, seorang politisi oposisi muda Rusia bernama Boris Nemtsov memberikan wawancara yang memprediksi dengan tepat bagaimana pemerintahan Vladimir Putin akan berakhir. Dia menyatakan Putin akan terus menggerakkan mesin penebar ketakutan hingga mesin itu berhenti. Saat mesin berhenti, keruntuhan akan datang dari berbagai arah sekaligus. Dari warga biasa yang tidak lagi merasa takut, dari kegagalan di garis depan yang tidak lagi bisa disembunyikan oleh Kremlin, dan tentu saja dari kalangan elit yang diam-diam berbalik melawan pria yang dulu berjanji melindungi mereka. Tebak apa? Boris Nemtsov dibunuh kurang dari setahun setelah wawancara itu. Dia dibunuh karena meramalkan kejatuhan Putin. Dan minggu ini, bertahun-tahun kemudian, bertahun-tahun setelah wawancara itu, setiap hal yang dia ramalkan tampaknya semuanya terjadi secara bersamaan. Bahkan, sekarang ada warga Rusia yang menyerukan eksekusi terhadap pejabat Rusia seperti yang dulu dilakukan Stalin. Ada para oligark Rusia yang sebenarnya telah diuntungkan dari perang ini. Sekarang mereka berbalik melawan Putin. Dalam video ini, saya akan menjelaskan alasan orang Rusia kini secara terbuka menyerukan eksekusi publik pejabat mereka. Apa yang bisa kita pelajari dari kehancuran pribadi seorang gubernur yang sangat memalukan tentang krisis bahan bakar? Dan tentu saja, mengapa agen FSB diam-diam membiarkan para oligark serta propagandis Rusia secara terbuka mengkritik Vladimir Putin. Ini menunjukkan apa yang akan datang, dan itu buruk bagi Putin. Mari kita mulai dengan seperti apa prediksi Boris Nemtsov minggu ini, karena orang Rusia biasa sekarang menuntut secara terbuka dengan wajah mereka di depan kamera, mengatakan bahwa pejabat Rusia yang gagal menjalankan negara seharusnya ditembak seperti yang dulu dilakukan Stalin. Putin tampaknya benar-benar membangun kembali Uni Soviet. Dengarkan dan perhatikan ucapannya. Teman-teman, saya sangat kasihan pada rakyat kita. Saat keliling kota, saya melihat antrean di mana-mana, mengular bermil-mil. Kadang orang harus antre 5 hingga 6 jam. Malam itu saya pergi jam 2 dan baru bisa mengisi bensin di mobil teman saya sekitar setengah 4. Sudah setengah 5, kami sampai di rumah, tidur 2,5 jam, lalu lanjut bekerja. Karena iblis-iblis ini tidak mencintai dan merampok rakyatnya, sialan. Rasanya ingin seperti zaman Stalin, langsung tembak mereka di depan tembok. Bagaimana bisa kamu memaksa rakyatmu sendiri? Bukankah orang-orang ini bisa menggunakan waktu ini, menghabiskannya untuk kebahagiaan, untuk kesehatan, tahu kan? Mereka punya begitu banyak rencana untuk keluarga mereka, untuk liburan, dan mereka harus antre di pom bensin seperti ini. Dan kadang-kadang mereka memberitahu orang terakhir setelah dia sudah antre 3-4 jam. Mereka memberitahunya bahwa bensinnya sudah habis. Bisa kamu bayangkan bagaimana perasaannya? Siapa kamu sebenarnya? Manusia atau bukan? Beberapa tahun lalu, sebelum perang dan invasi besar-besaran ini, Alexei Navalny sudah meninggal hanya karena mengungkap sebagian kecil dari apa yang dikatakan orang ini di depan umum. Dia hanya mencalonkan diri melawan Vladimir Putin. Dia ingin, kamu tahu, menjadi presiden, membuat Rusia menjadi lebih baik. Dan karena itu, dia mati di Gulag, diracuni oleh agen FSB. Dan sekarang, warga Rusia secara terbuka menyerukan regu tembak. Tentu saja, penting untuk diingat bahwa ini tidak terjadi karena orang Rusia tiba-tiba menemukan keberanian. Ini terjadi karena mesin ketakutan yang dibangun Putin tidak lagi bekerja seperti biasanya. Ada alasan mengapa warga Rusia melakukan ini sekarang. Dan alasan itu berkaitan dengan krisis bahan bakar yang kini hampir dialami oleh setiap provinsi di Rusia. Lihatlah laporan berikut ini. Rusia saat ini menghadapi harga bensin sekitar 300 rubel per liter. Itu setara dengan sekitar $15 per galon di negara dengan cadangan minyak terbukti terbesar kedua di dunia. Sekarang untuk memberikan konteks, saya yakin beberapa dari kalian pernah mendengar bahwa Eropa memiliki pajak yang sangat tinggi untuk bahan bakar. Dan itulah sebabnya orang Eropa membayar harga yang sangat tinggi untuk bensin mereka. Namun, mereka tetap membayar sekitar $8-9 per galon. Di sini, di Texas, kami membayar $3-4 per galon. Ini meskipun harga naik setelah perang Iran. Di Rusia, mereka membayar $15 per galon. Itu pun jika mereka bisa menemukan bensin sama sekali. Sementara rakyat Rusia menderita, coba tebak apa yang dilakukan Kremlin. Lihat ini. Pihak berwenang Rusia telah mengumumkan bahwa mereka akan berhenti mempublikasikan data harga bensin mingguan. Ini adalah taktik lama yang sering digunakan Partai Komunis Tiongkok di Tiongkok.
Setiap kali Anda tidak puas dengan data, jangan perbaiki masalahnya, cukup hapus saja angkanya. Itulah yang sedang dilakukan Kremlin. Sayangnya, sangat sulit untuk menyembunyikan masalah seperti ini. Lihatlah bagaimana kondisi jalanan Rusia sekarang, terutama jalan-jalan di mana pom bensin berada. Seolah belum cukup buruk, orang Rusia langsung menyalahkan Vladimir Putin. Saya tidak tahu apakah kalian mendengar musik di klip itu, tapi lagunya berjudul Vladimir Putin, Tembok Runtuh. Dan inilah yang diputar orang Rusia saat mereka terjebak antrean di pom bensin untuk mendapatkan bensin. Bahkan terkadang mereka terjebak selama berhari-hari. Beberapa laporan yang kami terima menyebutkan bahwa orang-orang terjebak antrean selama 5 hari. Dan meskipun begitu, mereka bahkan tidak mendapatkan apa yang mereka inginkan. Sekarang, karena situasi ini, kami mendapat salah satu cerita terlucu yang pernah saya dengar tentang politisi di Rusia. Begini maksud saya. Gubernur Volgograd di Rusia menyampaikan kepada warga Rusia bahwa tidak ada krisis bahan bakar. Jangan menimbun bahan bakar, karena kalian penyebab masalahnya, bukan kekurangan. Dia bilang semua orang mengambil lebih dari perlu, sehingga terjadi kekurangan. Dan tebak apa yang terjadi? Sementara dia berbohong kepada publik, dia sendiri terjebak di jalan karena mobilnya kehabisan bahan bakar. Saya rasa sekarang dia sadar bahwa memang ada krisis bahan bakar. Sekarang bayangkan jika seorang gubernur saja tidak bisa mendapatkan bensin untuk mobilnya. Seberapa parah penderitaan warga Rusia. Seorang wanita Rusia di klip ini benar-benar ambruk secara emosional di depan kamera, menjelaskan bahwa dia tidak hanya menghadapi krisis bahan bakar. Bisnisnya tidak lagi menguntungkan akibat inflasi. Dia tidak dapat menghubungi siapapun karena terjebak antrean tanpa internet. Saya harus lebih spesifik saat membahas internet. Tidak ada internet seluler di Rusia karena Putin takut dengan drone Ukraina. Dan di atas semua itu tentu saja perang sekarang mulai menghantam negeri mereka sendiri. Lihatlah klip berikut ini. Aku baru saja tertidur. Aku sangat terkejut. Pegawai pom bensin berjalan melewati antrean mobil, mengumumkan hari ini tidak ada bensin. Mereka bilang hari ini tidak ada bensin. Kita hidup di abad ke-21 zaman teknologi. Sehelairam. Kami tidak ada sinyal. Saya bahkan tidak bisa menelpon suami saya untuk hal penting. Saya tidak bisa menjalankan bisnis saya dengan baik. Kami mengalami kerugian. Kami benar-benar tidak bisa melakukan apa-apa. Kami tidak bisa mengisi bahan bakar mobil kami. Aku bahkan nggak punya cukup bensin buat pulang. Gila. Inilah alasan kenapa para propagandis Rusia yang dulu mendukung perang ini saat dimulai, sekarang memohon bantuan. Mereka memohon belas kasihan dari orang Ukraina. Lihatlah. Ini salah satu kanal Telegram, orang yang pada dasarnya meliput perang ini untuk orang Rusia. Dan inilah yang sekarang dia katakan, kilang Omsk diledakkan, jadi tidak akan ada bensin. Orang Ukraina, tolong, itu sudah cukup. Kita adalah bangsa bersaudara bagaimanapun juga. Berhentilah menyerang kami. Lalu ada postingan serupa satu lagi yang sedang viral. Lihatlah. Kita punya warga Rusia lain, bukan propagandis, yang pada dasarnya bercerita bahwa mereka bahkan sudah 3 hari belum mendapat apa-apa. Bahan bakar pun sudah 5 hari tidak ada. Ini adalah cerita yang saya maksud, di mana orang-orang terjebak dalam antrean di SPBU selama 5 hari dan mereka masih belum mendapatkan bensin. Pada titik itu, saya mending tidak usah punya mobil lagi. Tapi sekali lagi, kita tidak tahu seluruh situasinya. Mungkin mereka membutuhkannya untuk bekerja atau sesuatu. Kalau harus buang waktu sebanyak itu, saya tidak akan beli bensin lagi. Nah, semua ini membawa kita ke poin penting tentang warga Rusia, orang-orang biasa, atau mungkin para elit di Moskow mulai menyadari bahwa pemerintah benar-benar tidak siap untuk mengurus masyarakat sama sekali. Ini membawa kita ke prediksi kedua dari awal video, yaitu masyarakat akan sadar buruknya pemerintahan Putin dan akhirnya berbalik melawan pemimpinnya. Lihat cuplikan ini, seorang wanita Rusia bercerita ingin hidup damai. Ia tak paham mengapa drone Ukraina datang ke Moskow dan membangunkannya. Pada dasarnya, itulah keluhan terbesarnya, di mana dia tidak bisa tidur cukup. Lihatlah. Sejak pukul 4.30 pagi drone terbang di langit. Aku bangun pukul 6.50 pagi. Ibuku langsung berkata, ada drone di atas kita dan kita harus bertindak. Awalnya aku tak berniat merekam video soal ini, tapi sepertinya akan tetap kulakukan. Aku tidak ingin menambah drama atau membuat diriku terlihat seperti korban. Aku tahu bahwa beberapa ratus ribu orang di Rusia saat ini berada dalam situasi yang serupa. Aku bisa memastikan bahwa hari ini mereka memang menyerang beberapa distrik. Salah satunya adalah tempat aku tinggal. Lyubertsy, _Lyubertsy, Kotelniki.
Aku akan menunjukkan kepadamu apa yang sedang terjadi di luar jendelaku sekarang. Asap muncul karena drone menghantam beberapa gedung tempat tinggal, pasar Sodofood, White Dacha, dan lokasi lain. Aku baru pertama kali cemas seperti ini, dan bingung harus berbuat apa. Aku sebenarnya tidak mudah takut pada banyak hal dalam hidup. Tapi hari ini aku merasa takut. Yang lebih menakutkan bagiku adalah kenyataan bahwa tidak ada yang memperingatkan siapapun. Tidak ada pesan yang dikirim, tidak ada sirene yang berbunyi, dan tidak ada yang dievakuasi. Semuanya tetap berjalan seperti biasa. Secara teori, kamu bisa terbangun karena drone masuk ke rumah, atau mungkin tidak terbangun sama sekali. Kita tidak akan membahas situasinya lebih dalam. Tapi aku paham betapa lelahnya orang-orang dengan semua ini. Hidup dengan rasa takut akan terbunuh oleh misil itu bukanlah hal yang normal. Tidak ada informasi tentang kemana harus mengungsi atau kemana harus lari. Bahkan apakah kita sebaiknya keluar rumah atau tidak. Tidak ada seorang pun yang memperingatkan siapapun tentang apapun. Sekarang sudah jam 10 pagi dan ledakan masih terus terjadi. Mungkin itu drone masuk atau ledakan dari benda yang terbakar. Karena salah satu targetnya adalah kilang minyak. Orang tua dan anak-anak berlarian ke tangga darurat tanpa arah. Berita membahas masalah di Jerman, namun kita baru paham besarnya tragedi saat mengalaminya sendiri. Hari ini, aku hanya duduk dengan tangan gemetar. Aku belum pernah merasakan kecemasan seperti ini sebelumnya, karena situasi ini baru bagiku. Jujur, ini benar-benar kacau. Tidak jelas harus melakukan apa selanjutnya. Dan aku tidak mengerti kenapa negara tidak melakukan apa-apa untuk mengatasinya. Fakta bahwa internet tidak berfungsi dan tidak ada VPN juga tidak membantu. Kita tak bisa bilang ada perang di negeri kita, tapi warga sipil tetap meninggal. Sejujurnya, Kami benar-benar tidak mengerti bagaimana seharusnya kami melindungi diri dalam situasi seperti ini. Saya benar-benar tidak mengerti harus berbuat apa atau kemana harus lari. Dia, gubernur wilayah Moskow, menulis tentang kerusakan kecil. Ya, yang sebenarnya terjadi adalah apa yang kita lihat. Jumlah korban tidak diketahui oleh siapapun. Jika ada negara yang berpikir bahwa kami ingin menyakiti siapapun, percayalah, kami adalah orang-orang seperti kalian, baik itu di Ukraina, Rusia, atau dimanapun. Kami hanya ingin hidup dengan damai. Kami tidak ingin ada yang berperang atau ada yang terbunuh. Kami tidak pernah menginginkan ini. Kami tidak diizinkan membuat video seperti ini, atau sebenarnya video apapun, dan mempublikasikannya, lalu menjelaskan kepada warga sipil. Bagaimana cara bertahan hidup dalam situasi seperti ini? Kemana pergi dan cara tetap aman, serta menghindari situasi ini sejak awal. Kami tidak mencari info ini di internet atau media sosial terlarang. Kami bingung saat terbangun jam 5 pagi dengan drone menuju rumah. Mungkin kalau begitu semuanya akan lebih mudah. sekarang di sini saya ingin memberikan komentar tambahan karena banyak orang, terutama yang mendukung Ukraina, selalu mengatakan bahwa orang Rusia seharusnya mengarahkan kemarahan mereka kepada Putin. Kenapa mereka tidak bangkit saja dan menggulingkannya? Saya paham argumennya, apalagi jika ada keluarga di Ukraina yang terdampak perang akibat Putin. Tapi saya juga memahami posisi banyak orang Rusia, terutama mereka yang menentang perang. Tidak mudah untuk bangkit melawan pemerintah dan menggulingkan mereka. Faktanya, kita baru saja melihat di Iran awal tahun ini 30-40 ribu orang dibantai dalam 2 hari karena penguasa enggan melepaskan kekuasaan. Dan Anda bisa dengan mudah berargumen bahwa Putin adalah tipe pemimpin yang sama persis, yang akan merespons dengan cara yang sama seperti para pemimpin Iran merespons di Iran pada awal tahun ini. Dia tak peduli berapa banyak rakyat Rusia yang mati, asalkan tahtanya tetap aman. Namun, apa yang lebih mengancam kekuasaan Putin selain rakyat Rusia sadar dia gagal? Yang lebih berbahaya adalah para oligarki Rusia yang mulai berbicara menentangnya, dan itu sebenarnya mulai terjadi. Penolakan itu datang dari para oligarki yang sebenarnya telah diuntungkan dari perang ini. Orang-orang yang memiliki pabrik yang Anda tahu memproduksi senjata untuk tentara Rusia. Orang-orang itu sekarang mulai angkat bicara. Berikut contohnya. Para miliarder yang kaya di era Putin mulai gelisah. Andrei Melnikenko, industrialis terbesar Rusia, mengatakan perang ini menghancurkan ekonomi Rusia. Dan jika tidak ada yang berubah, negara ini bisa berakhir hancur, terisolasi, atau dikuasai oleh Tiongkok. Melnikenko bukanlah seseorang yang menentang Putin. Dia sebenarnya adalah orang dalam yang pabrik-pabriknya mendukung ekonomi perang, seperti yang baru saja saya katakan. Seperti kebanyakan oligarki, dia hidup mengikuti aturan Putin. Cari uang, tapi jangan ikut campur dalam politik. Tapi sekarang dia mulai angkat bicara. Dan itu memberi kita gambaran tentang apa yang sedang terjadi di lingkaran elit paling atas. Mereka ini bahkan bukan 1%. Mereka adalah 1% dari 1% teratas di Rusia. Perang Ukraina kini telah sampai ke Rusia. Serangan Ukraina terhadap infrastruktur energi menyebabkan antrean bahan bakar dan perkelahian di SPBU. Serangan drone mengisolasi Crimea. Wajib militer yang dipaksakan menimbulkan kebencian. Keluhan para influencer tentang perang menjadi viral. Moloshenko memperingatkan skenario berbahaya bagi Rusia seperti negara runtuh jadi anarki dengan panglima perang berebut sumber daya dan senjata nuklir, dikendalikan Tiongkok sebagai pemasok bahan mentah dan penyangga terhadap Amerika, atau hidup miskin di pinggiran Eropa.
Skenario terakhir, Moloshenko. Rusia menjadi tertutup seperti Korea Utara, sebuah benteng yang terkepung, kekurangan pertumbuhan dan modal. Orang dalam Kremlin tampaknya membahas hal ini, namun Rusia tetap dalam kondisi perang terus-menerus dengan dunia. Moloshenko tidak menyebut Putin harus disingkirkan, namun perubahan yang diinginkannya pada dasarnya mengakhiri kekuasaan satu orang. Ia ingin Rusia jadi negara yang dapat diprediksi oleh dunia luar dan memenangkan hati rakyat tanpa paksaan. Namun ia tidak menyebut demokrasi. Perlu dicatat, dia bukan oligark pertama yang menentang perang. Sudah banyak lainnya, beberapa bahkan kehilangan segalanya di Rusia. Namun yang unik di sini adalah dia merupakan oligark pertama yang mendapatkan keuntungan dari perang. Atau mungkin pernah mendapatkan keuntungan dari perang. Saya ragu dia akan tetap dapat kontrak militer itu setelah wawancara ini. Tapi dia sudah sangat diuntungkan, atau mungkin sebelumnya, dari perang ini selama 4 tahun terakhir. Dan sekarang dia mulai menyuarakan penolakan terhadap arah perang ini dan seperti apa masa depan Rusia. Yang lebih menarik adalah FSB tidak berbuat apa-apa selama semua ini terjadi. Kritik datang dari berbagai arah terhadap Putin dan terhadap Kremlin. Dan FSB, sebuah organisasi yang pada dasarnya dibangun oleh Putin dari nol. Dia dulu adalah seorang perwira KGB. KGB kemudian berubah menjadi FSB. Banyak yang berpendapat Putin tidak pernah benar-benar keluar dari KGB. Dan kini organisasi itu tidak menjalankan tugasnya. Orang-orang mulai menyadarinya. Simak laporan ini. Semakin banyak tudingan yang belum pernah terjadi sebelumnya terhadap Putin di Rusia, mulai dari mantan propagandis seperti Remuslov hingga anggota oligarki seperti Melyshenko, sampai sebuah editorial di majalah intelijen yang mengejek pidatonya baru-baru ini di Valdai. Meski ini mungkin luapan frustrasi yang spontan, minimnya tindakan represif pada keterus-terangan tersebut menunjukkan FSB menoleransi, memunculkan pertanyaan seberapa lama ini akan berlanjut. Namun pertanyaannya bisa dua arah. Apakah FSB akan melakukan penindakan di masa depan jika Anda tahu kritik melewati batas tertentu yang dianggap sebagai garis merah oleh FSB? FSB mungkin membiarkannya hingga Putin mundur atau terjadi sesuatu. Kita tidak tahu, tapi situasi saat ini belum pernah terjadi sebelumnya. Sekarang, disinilah saya ingin menunjukkan kepada kalian prediksi yang sebenarnya dibuat oleh pemimpin oposisi Putin sekitar 10 tahun yang lalu, bahkan lebih dari 10 tahun yang lalu setelah aneksasi Crimea, Boris Nemtsov yang telah lama menentang Putin. Bahkan, pada tahun 90-an, dia adalah salah satu dari sedikit orang yang dianggap sebagai penerus Yeltsin. Ini terjadi sebelum Putin muncul dan cepat naik ke tampuk kekuasaan. Perjalanan Putin dari Sankt Petersburg ke Moskow hingga menjadi presiden hanya sekitar 2 tahun. Dia muncul dan mencapai posisi puncak dengan sangat cepat. Tapi sebelum dia, ada orang lain yang juga mengincar posisi teratas itu. Dan Nemtsov bisa dibilang salah satu kandidat terdepan. Nah, setelah Putin, hidupnya tidak baik karena Putin tidak suka dengan persaingan. Tapi begini cara Nemtsov memprediksi akhir dari Putin akan datang. Dengarkan baik-baik. Akan seperti apa akhir dari Putin? Saya kira dia akan merosot dan makin pikun. Saya yakin dia akan makin kejam dan tidak bermoral. Faktanya, orang-orang tidak menjadi lebih baik seiring bertambahnya usia. Mereka hanya menjadi lebih buruk. Dan semua sifat negatif mereka semakin lama semakin kuat terlihat. Jelas, dengan kekuasaan besar, proses degradasi ini justru semakin cepat. Hanya rakyat Rusia yang bisa menghentikannya. Ketika rakyat Rusia menyadari bahwa mereka dipimpin oleh tipe seperti ini, seorang Rusofob yang menjerumuskan negara ke dalam isolasi diri, menjerumuskan ke dalam krisis, dan menjerumuskan ke dalam konflik dengan semua tetangganya. Ketika rakyat Rusia benar-benar memahami dan menyadari hal ini, maka tentu saja mereka akan memberikan respons yang memadai kepadanya. Dan Putin pada dasarnya akan lenyap. Sekarang itulah yang sedang terjadi saat ini. Dan faktanya, beberapa klip benar-benar mengejutkan yang muncul dari media sosial Rusia, di mana orang-orang secara terbuka membicarakan bagaimana situasi di Rusia hanya akan semakin memburuk. Dan ada beberapa orang biasa di Rusia yang berharap perang ini akan segera berakhir sekarang setelah Ukraina menunjukkan kemampuan untuk menyerang jauh ke dalam wilayah Rusia. Artinya mereka bisa segera kembali ke kehidupan normal. Itu pandangan yang umum di Rusia. Namun kini ada yang berpendapat sebaliknya, menyatakan bahwa seburuk apapun hidup di Moskow, Sankt Petersburg atau wilayah lain, Putin tak akan menghentikan perang ini. Putin akan terus melanjutkan ini hingga mendapat apa yang diinginkan tanpa memperdulikan penderitaan rakyat Rusia.
Tentu saja, ini bukan berarti mereka ingin menggulingkan Putin, tapi cuplikan itu menyiratkan bahwa untuk hidup lebih baik, kalian hanya perlu menyingkirkan Putin. Dengarkan dan perhatikan kata-kata wanita ini. Kamu harus benar-benar mengerti dan memahami ini. Jangan berilusi bahwa ini akan segera selesai. Ini tidak akan berakhir. Akan terus berlanjut dan meluas. Situasi akan memburuk dan memanas hingga perang berakhir. Selama Putin belum menarik pasukan dari seluruh Ukraina, termasuk Crimea, semua ini tidak akan selesai. Anak-anakmu tetap tidak aman, dan situasi akan terus berlangsung. Putin tidak akan mengakhiri perang karena itu bukan kepentingannya. Jika Putin mengakhiri perang, itu berarti dia harus menghadapi semua masalah yang sekarang muncul akibat perangnya. Mereka akan datang kepadanya dengan pertanyaan. Mereka akan datang kepadanya dengan masalah. Mereka akan menuntut solusi darinya. Kapan selama 26 tahun hidupmu, masalah benar-benar selesai? Kita tumbuh dalam situasi dan terbentuk seperti ini. Sekarang kita benar-benar mandiri, jadi tak bisa mengandalkan siapapun. Mengapa kamu pikir masih bisa berharap sesuatu? Bahwa masalahmu sekarang akan diselesaikan? Bahwa sekarang kamu akan dilindungi? Kapan ada yang benar-benar peduli masalahmu? Dari mana asal ilusi bahwa semuanya akan selesai? Apa kamu benar-benar percaya kalau kamu bisa menunggu saja sampai semuanya selesai? Apa kamu benar-benar percaya kalau mereka akan mencapai kesepakatan di sana, menyelesaikannya? Hidupmu akan kembali seperti dulu? Kamu dibesarkan dan tinggal di sini, tahu bagaimana semuanya berjalan di negara ini. Dari mana kamu mendapatkan ide-ide seperti itu? Keadaannya akan semakin buruk. Akan semakin buruk setiap hari. Akan semakin buruk setiap minggu, setiap bulan, setiap tahun. Dan ini akan terus berlarut-larut sampai saat di mana dia tidak lagi berkuasa. Lihat, TRF, aku tidak tahu. Demokrat, liberal, sayap kanan. Aku tidak peduli. Itu tidak penting. Sama sekali. Hidup semua orang. Semua orang tanpa kecuali di Rusia saat ini sedang terancam. Jika kamu tetap menyangkal fakta ini, terus menulis, berbicara, dan mengklaim bahwa semua ini akibat kekuatan eksternal yang katanya sedang dilawan pemerintah kita, aku punya kabar buruk untukmu. Kamu adalah orang bodoh, pengecut, atau orang yang menjual diri. Tidak ada pilihan lain. Jika nyawa seorang Rusia benar-benar berarti bagimu, kamu harus sepenuhnya menentang apa yang sedang terjadi. Pendukung gencatan senjata demi mengakhiri perang dan penarikan pasukan Rusia dari seluruh wilayah Ukraina tanpa kecuali. Dan seolah semua ini belum cukup buruk, bahkan di garis depan, Putin juga tak mendapat kabar baik. Lihat saja. Baru-baru ini, tepatnya minggu ini, pasukan Ukraina membebaskan desa Novokuznetsk di wilayah Donetsk. Wilayah Donetsk itulah wilayah yang selama ini dituntut Putin dari Ukraina. Dia mengatakan bahwa, hey, jika orang Ukraina menyerahkan wilayah ini kepada Rusia, seluruh Donbas, maka dia akan menghentikan perang ini. Dia akan setuju gencatan senjata dan semua orang bisa kembali menjalani hidup damai. Tapi sayangnya, Putin tidak punya kekuatan untuk menuntut hal seperti itu, karena pasukan Rusia sebenarnya sedang didesak mundur di garis depan. Dan dia mungkin bahkan tidak tahu hal ini. Karena coba lihat apa yang terjadi sekitar 2 minggu yang lalu. Sekitar 2 minggu yang lalu, Putin berpidato panjang dan mengatakan bahwa, hey, kami telah merebut 1 desa lagi di Ukraina, tentara kami maju ke depan. Padahal kenyataannya, itu tidak benar. Pada 4 Juli, Putin mengadakan konferensi besar atau pertemuan militer terbuka. Di acara seperti ini, ia suka memakai seragam militer, meski secara teknis dia tidak pernah menjadi bagian dari militer Rusia. Dia adalah bagian dari KGB, yang bisa dibilang mungkin itu bagian dari militer atau bukan. Tapi dia tidak pernah menjadi tentara. Dia bukan seorang veteran, tapi tetap saja dia suka berdandan seperti tentara. Dan dalam pertemuan ini, para komandan militernya memberinya laporan bahwa pasukan Rusia telah mengambil alih kota Konetsko. Namanya bisa kalian lihat di layar. Saya akan tunjukkan peta. Saya yakin pengucapannya kurang tepat dan sayangnya itu memang tidak benar. Bukan hanya Ukraina yang menyebut berita ini tidak benar, propagandis perang Rusia juga demikian. Hal serupa terjadi Oktober lalu saat Putin membahas Kupiansk. Dia bilang pasukan Rusia sudah menguasai Kupiansk, jadi jangan khawatir. Jika Anda jurnalis asing, Anda bisa datang melihat pasukan Rusia di Kupiansk. Kami akan adakan gencatan senjata 6 jam. Tidak ada yang benar-benar menerima tawaran itu. Tetapi hal itu menimbulkan banyak reaksi di Rusia karena para propagandis perang tahu bahwa Kupiansk tidak berada di bawah kendali Rusia. Jadi kenapa Putin mengatakan secara terbuka bahwa Kupiansk berada di bawah kendali Rusia? Sekarang tentu saja seperti yang kalian tahu, Rusia punya kebiasaan atau kebijakan di mana mereka tidak pernah menyalahkan Tsar. Mereka selalu menyalahkan orang-orang di sekitarnya. Jadi semua orang di industri propaganda perang Rusia atau semua orang yang menjadi bagian dari industri ini, mereka mulai menyalahkan Gerasimov yang merupakan kepala militer Rusia. Mereka tidak menyalahkan Putin. Mereka mulai mengatakan bahwa Gerasimov adalah orang yang memberikan informasi yang salah kepada Putin.
Tebak apa? Saya rasa hal yang sama terulang karena Putin bilang desa ini dikuasai Rusia, padahal sebenarnya tidak. Bagian terbaiknya adalah respon Zelensky. Perhatikan bagaimana ia menanggapi. Zelensky berkata, jika Putin yakin desa ini dikuasai Rusia, sebaiknya dia datang langsung ke sini dan kita berdiskusi tentang perdamaian untuk mengakhiri perang. Desa ini yang berada di bawah kendali Rusia. Dan tebak apa? Putin ternyata tidak menerima tawaran itu. Kremlin menanggapi Zelensky dengan menyatakan ia bisa datang ke Moskow jika ingin merundingkan perdamaian. Saya yakin kalian sudah tahu jawabannya, apakah Zelensky akan ke Moskow atau tidak, karena begitu kita mulai videonya. Namun demikian, hal ini memberitahu kita segalanya tentang bagaimana perang ini berjalan bagi Rusia. Sekarang, untuk mengakhiri semuanya, kami kembali memiliki segmen eksklusif dari video khusus anggota kami, di mana Chuck Farr membahas secara rinci apa yang sebenarnya terjadi di garis depan. Seperti yang kalian tahu, video lengkapnya hanya eksklusif untuk anggota saja. Jadi jika Anda tertarik menonton konten lengkap dan semua konten lain yang kami sediakan untuk anggota, Anda bisa menjadi anggota sekarang juga dengan mengklik tombol bergabung di bawah ini atau dengan mengunjungi basicsinsider.com. Dukungan Anda benar-benar sangat membantu kami, membuat kami bisa terus melakukan liputan seperti ini. Jadi terima kasih untuk semua yang sudah bergabung. Dan terima kasih juga untuk semua yang sudah menekan tombol suka dan berlangganan di bawah ini. Sekarang berikut cuplikannya, silakan lihat. Ini pertempuran tank terakhir. Setelah itu kita akan membahas berita dari kemarin. Ya, jadi di sini kita punya, saya yakin ini adalah rekaman satu tank Leopard yang menghadapi 2 barisan kendaraan lapis baja Rusia. Sekarang orang ini akan melakukan sesuatu yang sangat cerdas di awal klip ini. Dia punya pilihan dari 3 target pertama di sini. Dia akan menunggu sampai satu target menutup satu-satunya jalur keluar, lalu dia menghabisinya. Jadi tepat di sana, dia telah menutup satu-satunya jalan lain ke arahnya. Jadi sekarang semua kendaraan lain terpaksa bergerak lurus ke arahnya. Tadi ada yang meleset, namun tidak meleset pada yang kedua. Jadi sekarang orang ini berbelok dan dia memposisikan lapisan bajanya ke samping. Perlindungan baja terbaiknya adalah dari depan. Sekarang dia memutar sisi yang rentan ke arah lawan dan bam, dia kena. Lihatlah, seperti yang saya katakan, orang-orang ini terjebak dan sekarang tak punya jalan keluar atau tempat untuk berbalik. Kita sudah membahas ini sebelumnya. Ini manuver crossing the T. Pada huruf T, mereka adalah garis vertikalnya. Garis horizontalnya ditempati oleh Leopard. Jadi, yang harus dia lakukan, dia bahkan tidak perlu menggerakkan meriamnya terlalu jauh. Cukup ubah elevasinya. Dia akan menghancurkan tank pertama, lalu tank ketiga, keempat, dan kelima. Saat mereka kabur, dia akan menembak semuanya dari belakang. Oke, di sana bahan pendorongnya terbakar. Lihat api yang keluar dari palka itu? Iya. Bahan pendorong itu terbakar di dalam kubah. Oke, itu dia Leopard kita. Oke, dia maju, menembak, lalu bergerak lagi. Lihat, dia terus-menerus mengganti posisinya. Sekarang dia menyerang orang-orang itu di jalan paralel. Ya, ini kamu tahu, ini adalah penggunaan tank yang sangat baik. Dan sekali lagi, kamu tahu, kamu tidak ingin mengadu satu tank melawan kolom musuh yang sedang mendekat, kan? Ini membutuhkan keterampilan, pelatihan, dan keberanian yang luar biasa. Kan? Dan tidak ada siapapun yang mendukungnya. Dia, lihat, ini luar biasa. Ini adalah penanganan senjata yang sangat hebat. Koordinasi yang hebat dengan krunya, koordinasi yang hebat dengan drone yang tidak hanya merekam semuanya, tapi juga menjatuhkan amunisi berat ke target itu untuk diunggah ke YouTube. Terakhir, seperti apa izin baru terkait rudal itu? Dan apa dampaknya terhadap perang? Ya. Sharing dia. Ya. Jadi, ATACMS memiliki jangkauan yang lebih baik daripada yang akan kamu dapatkan di Wikipedia. Tapi mari kita sebut saja 300 km untuk saat ini. ATACMS masih cukup langka. Mereka tidak punya banyak. Mereka adalah senjata yang sangat penting bagi Ukraina.
Sebagian besar ATACMS yang dimiliki Ukraina dipersenjatai dengan munisi tandan. Yang benar-benar mereka butuhkan dalam jumlah banyak untuk menyerang target seperti jembatan Kerch, yang omong-omong dan target di Crimea yang sebelumnya telah diserang oleh ATACMS adalah yang disebut hulu ledak tunggal. Jadi itu berarti alih-alih diisi dengan sejumlah munisi tandan, mereka membutuhkan hulu ledak besar. Sekarang, ATACMS sebenarnya membawa hulu ledak yang persis sama dengan rudal serang laut Tomahawk. Ini kabar baik untuk Ukraina. Membuat hulu ledak tunggal jauh lebih mudah daripada membuat hulu ledak bom tandan. Jadi dalam waktu singkat, mereka bisa memasang hulu ledak yang lebih besar ini. Ini bukan penentu kemenangan perang. Ini akan memungkinkan Ukraina untuk menyerang target yang berjarak 300 km. Tapi Ukraina sudah, karena Amerika Serikat tidak mau memberi mereka tilam jarak jauh misalnya, Tomahawk, rudal serang darat taktis. Ukraina sudah membuat drone, kan? Ketika Ukraina ingin menyerang target sejauh 500 km dari garis nol, mereka mengirim drone mereka sendiri, Luna NG. Drone lain yang mereka miliki yang punya jangkauan itu. Itu hal baik. Saya tidak suka bahas politik, tapi Panglima tertinggi seharusnya bisa lakukan ini sejak 1000 hari lalu. Dia memilih melakukannya sekarang sebelum pergi. Saya bukan dari partai D maupun R. Saya orang militer, tapi saya akan menyalahkan Panglima tertinggi, kan? Ini adalah sesuatu. Ukraina seharusnya sudah memilikinya, dan sekarang mereka memilikinya. Lebih baik terlambat daripada tidak. Mari kita lihat penggunaannya. Kamu juga bisa melihat kisi pelindung anti-drone di kendaraan ini, tapi yang ini kena ranjau. Ya, orang-orang ini bukan. Orang-orang ini tidak mengerti. Tapi lihat, mereka juga beruntung. Kendaraan ini terkena ranjau di ladang ranjau. Orang ini yang bakal dapat penghargaan Darwin berkeliaran di ladang itu. Jika beruntung, dia tak akan memicu ranjau anti-tank karena berat badannya kurang. Tapi mereka juga mencampur ranjau anti-personel di sana. Tapi ada hal lain yang bisa kamu lihat di sini. Tank ini seharusnya punya lapisan baja reaktif. Dan kamu bisa lihat di sana, di mana seharusnya ada lapisan baja reaktif, itu malah diisi dengan sesuatu yang lain, kan? Kamu tahu, mereka mengisinya. Baja reaktif itu berupa bahan peledak yang dipasang di bagian luar, dan ketika rudal anti-tank mengenainya, bahan itu akan meledak. Jadi, itu mengurangi efek amunisi anti-tank berdaya ledak terarah, bahan peledak yang diarahkan ke sana dengan ledakan balasan. Tapi orang Rusia, kamu tahu, industri Acme Rusia yang menjual lapisan baja reaktif itu, mereka malah menjual balok-balok karet yang terbuat dari ban bekas yang dilelehkan, kan? Itu bukan bahan peledak, itu bukan reaktif, itu juga bukan lapisan baja. Tapi begitulah, itulah penipuan mendasar di militer Rusia. Itu salah satu alasan mereka tak akan menang perang ini. Aku akan membuat prediksi berani. Dalam minggu mendatang, mereka akan mencapai 2.000 korban per hari. Mereka akan melakukannya. Dan jika Anda kehilangan 2.000 korban per hari, benar, Anda akan kehilangan sekitar 700.000 orang dalam setahun. Sekarang itu termasuk yang tewas, terluka, hilang, dan tertangkap, tapi itu tidak bisa dipertahankan. Memang tidak bisa. Juga, berapa besar uang bonusnya? Itu hampir 6% dari anggaran mereka, bonus untuk tentara yang terluka dan tewas. Kau tahu, mendaftar bonus Rusia itu sama saja seperti minta kena kanker pankreas, karena umurmu kira-kira cuma akan selama itu. Itu sebabnya mereka harus terus menaikkan dan menaikkan bonusnya. Ada alasan lain. Putin juga belum melakukan mobilisasi besar-besaran lagi. Saat pertama mobilisasi, dia mendapat 400.000 orang, sementara 400.000 lainnya meninggalkan negara itu dan tak pernah kembali. Mereka adalah pencari nafkah dan pria usia militer. Sekarang, jika dia melakukan mobilisasi lagi, dia akan menarik orang-orang keluar dari pekerjaan mereka, benar? Pekerja yang tidak ada penggantinya.
Selain itu, dia sudah mengeluarkan 700.000 pencari nafkah dari perekonomian. Jadi, kamu entah sudah mati atau kehilangan satu kaki dan satu tangan. Dan kami bahkan telah melihat tentara Rusia yang dikirim kembali ke garis depan tanpa kedua kakinya. Dikirim kembali ke garis depan. Kenapa kamu melakukan itu? Benar kan? Karena kamu sudah segitu putus asanya, butuh personel. Kamu tahu, selain tidak manusiawi, bahkan Nazi pun tidak akan mengirim seseorang kembali ke medan perang tanpa kaki. Seperti yang aku bilang, kejahatannya seperti berasal dari dunia Star Wars. Apapun yang kamu bayangkan soal kekaisaran, mereka lakukan tiap hari. Itu gila.